time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini? Semangat. Semangat? Semangat. Oke. Sekarang ibu mau tanya. Tadi kira-kira kalian bangun pagi itu tuh aktivitas apa sih yang kamu lakukan? Berdoa. Berdoa. Mandi. 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 Siap. Makan. Oke, tadi mandi, bantu mama sapu rumah, terus makan pagi. Semua tadi sudah makan pagi? Sudah. Sudah makan pagi nih? Nanti kalau kita sudah sarapan pagi itu akan menambah kita punya tenaga dan juga energi. Oke, sekarang sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi untuk itu, ibu minta satu orang maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Yang bisa pimpin dalam doa, yang mau pimpin doa silahkan acungkan tangan. Atau ibu pakai pilih jari. Ya kalau begitu harus berani. Ibu saya begitu. Oke, Indah. Indah maju ke depan kita dalam doa. Ingat, kalau sudah posisi untuk doa, siap untuk doa, kita doa. Oke, ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita mau berdoa dulu. Semua menghadap ke arah Fakir Bunda Maria. Ingat, Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, lindungilah kami dari mara bahaya, segala serangan jahat maupun sakit penyakit. Sekarang kami mau membuat video pembelajaran, semoga berjalan dengan lancar. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among men, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. oke, terima kasih Indah yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian semua. Siap? Siap. Oke. Anadenia Roselina Hua, Andreas Kintai Gobea, Aurelia Pichel Mega Jaja, Cecilia Tasya Kono, Iji, Sopre Gada, Dominikus Ronaldo sama Adik Claudia Tonelalu hadir Bu. Efrasia Devika Elu ada Meran Johannes Resusia, Felicia J. Tehani Sowo, Ferdinanda Rosa
Pengu, Julianus Hospital Corneto, Marcelian Beverly Tanas Maria Gladys Yawalu, Mikael David Cleopa, Mikael Mario Cesarao, Lovalia Poletena, Paula Evrilian Dula, Teresia Afilasea, Agnes Roma. Oke, berarti hari kita lupa ada 2 orang. Berarti sebagian tepuk salam untuk kita semua. Jadi sebelum itu ibu mau tanya dulu, apakah adik-adik semua siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Siap? Semangat? Oke, untuk itu supaya dalam proses pembelajaran kita berjalan dengan aman dan lancar, jadi di sini ibu akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Mau? Kesepakatan kelas? Oke, sekarang ibu minta dari adik-adik semua yang mau buat kesepakatan kelas acungkan tangan. Oke, Junior. Jangan memotong pembicaraan teman atau guru. Dalam artinya misalnya pada saat proses pembelajaran berlangsung, ketika ada pendapat atau Oke, Junior tadi bilang jangan memotong pembicaraan teman atau guru. Dalam artinya ketika teman kalian sedang berbicara atau guru sedang berbicara, tidak boleh ribut atau potong pembicaraan. Oke, tadi dari Junior saran baris. Aktif dalam belajar. Sepakat? Oke, coba Agnes. Oke, angkat tangan jika ingin berpendapat. Dalam artinya
Untuk itu, sebelum memulai dengan materi kita pada pagi hari ini, Ibu minta kalian semua kita berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa pimpin lagu Garuda Pancasila? Ada yang bisa pimpin lagu Garuda Pancasila? Ya, Junior maju nih. Junior main sama Junior berapa? Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukung proklamasi sedia berpadu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat! Mau menyanyikan sekali lagi? Mau atau sudah nih? Ada yang mau, ada yang sudah? Sudah? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih. Adik-adik silakan duduk. Baik. Tadi kita sudah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Persatuan Indonesia. Pancasila adalah persatuan Indonesia. Ada yang lain? Ada yang lain? Kevin, Dasar negara. Pancasila adalah dasar negara. Oke. Tadi April, Greg juga sudah menjawab dengan baik dan juga benar. Untuk itu, dalam Pancasila itu kira-kira ada berapa sila? 5 sila. Coba sebutkan setiap sila-sila dalam Pancasila. Junior, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Afila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Alia, persatuan Indonesia, Persatuan Indonesia. Greg, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi Pancasila tadi sebagai dasar negara, setiap di dalam Pancasila itu memiliki 5 sila-sila dalam Pancasila. Yang adik-adik jawabkan dan sebutkan tadi itu sudah benar. Oke, sekarang apakah dalam sila-sila yang adik-adik sebutkan tadi itu memiliki makna dan nilai? memiliki. Oke, sekarang ibu minta satu orang sebutkan contoh makna dan nilai dalam sila Pancasila. Tadi adik-adik sudah menjawabnya dengan benar bahwa dalam setiap sila-sila Pancasila itu memiliki makna dan nilainya masing-masing. Di sini ibu minta satu orang untuk acungkan tangan, sebutkan contoh salah satu makna dan nilai dalam sila-sila Pancasila. Coba Junior. Menghargai teman yang sedang berdoa, Menghargai teman yang sedang berdoa. Junior, itu kira-kira di sila yang mana? pertama. Sila pertama. Oke, tepuk salut dulu untuk Junior. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Jadi baik adik-adik, apa yang sudah ibu berikan pertanyaan tadi dan adik-adik sudah menjawabkan semuanya dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai
sila Pancasila. Oke, nanti di sini Ibu akan tayangkan video menggunakan proyektor. Ketika Ibu sedang menayangkan video di sini, Ibu harap adik-adik semua bisa perhatikan ke depan. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nanti setelah Ibu tayangkan video sebentar, Ibu minta kalian bisa menjelaskan kembali dari video yang sudah Ibu tayangkan. Untuk itu, Ibu minta dari kalian semua agar bisa konsentrasi, fokus, dan bisa menyimak dari video yang Ibu tayangkan. Siap? Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu buka video. Bagaimana kita punya kesepakatan kelas tadi? Jangan lupa. Makna sila-sila pada Pancasila. Semua perhatikan. Bukan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Sila pertama bermakna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Bermakna juga bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Negara melambangkan perempuan. Sila kedua bermakna bahwa setiap tatanan masyarakat tidak terbatas kepada suku, agama, ras, dan antar golongan, wajib bersikap dan berperilaku sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku, serta berhak mendapatkan persamaan derajat guna menciptakan keadilan dalam kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila ketiga bermakna bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa, daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya, namun tetap wajib mendapat pernamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Sila keempat bermakna bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Sila kelima bermakna bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Demikian video pembelajaran tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, hari keseruan Bangkok? Sudah. Mau diputarkan lagi? Mau. Lagi. Iya.
semua, perhatikan semua ke video. Ketika sudah ditanya bisa jawab. Bisa? Bisa. Perhatikan semua. Makna sila-sila pada Pancasila. Sila ke-1 Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia Maha Esa. Bermakna juga bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang angka yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan. Tatanan masyarakat tidak terbatas kepada suku, agama, ras, dan antar golongan, wajib bersikap dan berperilaku sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku, serta berhak mendapatkan persamaan derajat guna menciptakan keadilan dalam kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon disertai tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila ketiga bermakna bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa, daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya, namun tetap wajib mendapat persamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Sila keempat bermakna bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi. Demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, guna mencapai mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Sila kelima bermakna bahwa setiap lini maupun tingkatan masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan, di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Demikian video pembelajaran tentang makna sila-sila. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah nonton semua? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik.
Oke, dari video yang sudah ditayangkan tadi, coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira dari video yang sudah ditayangkan tadi itu menjelaskan tentang apa? Yang bisa angkat tangan. Oke, Alia. Dalam video menjelaskan makna sila-sila dalam Pancasila. Oke, makna dalam sila-sila Pancasila. Benar? Benar. Oke. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bermakna Indonesia mengaku adanya Tuhan yang Maha Esa, bermakna juga bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan dalam beribadah dengan caranya masing-masing tanpa mendapat paksaan dari pihak manapun. Oke, tepuk tangan dulu untuk Alia. Ada yang lain? Indra, oke silakan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa setiap tatanan masyarakat tidak terbatas kepada suku, agama, ras, dan antara golongan wajib bersikap dan berperilaku sesuai norma dan adat istiadat yang berlaku serta berhak mendapatkan persamaan derajat guna menciptakan keadilan dalam kemanusiaan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Indra. Ada yang lain? Saya belum. Afila, coba silakan. Sila ketiga, kesatuan Indonesia, bermakna bahwa walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai pulau, etnis, suku, bahasa daerah, agama, warna kulit, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Afila. Ada yang lain? Coba Junior. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bermakna bahwa dalam tatanan bernegara di Indonesia perlu dilakukan secara demokrasi yang berlaksana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat guna mencapai masyarakat bersama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Junior. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Felan, silakan. Suara besar Felan, laki-laki. Sila kelima bermakna bahwa setiap diri maupun masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan di mana hal ini merupakan tujuan dasar bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Felan. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua. Jadi di sini jujur Ibu senang sekali karena melalui video tadi adik-adik dapat menjelaskan kembali isi dari video yang ditayangkan. Untuk itu, Ibu minta perhatian dari kalian. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Kalau ada yang menjelaskan dari sesuai dengan video itu sudah benar sekali. Jadi Ibu mau menambahkan sedikit materi. Yang pertama, makna nilai dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama berbunyi tentang ketuhanan. Karena dalam sila pertama itu dia memiliki makna nilai yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua,
jelaskan dengan maknanya, yaitu berdoa sebelum belajar, tidak mengejek agama orang lain. Sedang beribadah, kita wajib untuk menghormati dan menghargai. Yang kedua itu, sila kedua berbunyi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini memiliki makna nilai. Yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, berlaku adil dan berperilaku sopan. Yang ketiga, saling tolong menolong. Contoh perilaku, membantu teman yang kesulitan. Mengerti ini? Sudah, Bu. Oke. Yang kedua itu menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Tadi dalam kesepakatan kelas kita tadi kan ada tuh menghargai pendapat orang lain. Itu menghargai pendapat orang lain itu salah satu contoh makna nilai di sila yang kedua. Dan yang ketiga, tidak boleh membuli atau menyakiti teman. Itu contoh perilaku yang ada di sekolah. Bisa? Bisa. Oke. Yang berikut sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna nilai yang terkandung dalam sila ini, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Itu misalnya kamu dalam satu kelas ini nih, kamu ini sudah dikatakan satu komunitas, satu kelompok. Berarti kamu harus saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan cara apa? Saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh membuli atau mengejek teman. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Yang ketiga itu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang berikut sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini memiliki beberapa makna nilai. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menghormati hasil keputusan bersama. Misalnya pada saat kita mengadakan musyawarah bersama, ketika dalam bermusyawarah bersama tadi kita melakukan kesepakatan bersama atau hasil dari musyawarah itu kita harus menghormati dan menghargai. Contoh perilakunya itu berdiskusi untuk menentukan ketua kelas. Misalnya dalam musyawarah tadi itu, contohnya di kelas 5, di kamu punya kelas 5 itu biasanya kamu berdiskusi untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelas. Itu adalah salah satu contoh musyawarah. Yang berikut, menerima hasil musyawarah meskipun berbeda dengan keinginan pribadi. Dalam artinya, pada saat kamu sudah diskusi kelompok bersama, artinya kamu dalam satu kelas ini, tapi kesepakatan bersama bahwa dia ini memilih junior yang jadi ketua kelas. Tetapi si Reni ini dia tidak setuju. Tetapi dari kamu semua tadi kan sudah sepakat kalau junior yang jadi ketua kelas. Hanya si Reni ini dia yang tidak mau setuju. Dari hasil musyawarah yang sudah kamu sepakati bersama itu, kamu harus menerima dan menghargai. Terus yang berikut, tidak memaksakan kehendak. Lalu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini memiliki beberapa makna lain. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menjunjung nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Contoh perilakunya itu, yang pertama, membagi tugas secara adil saat kerja kelompok. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Oke. Yang kedua, tidak mengambil barang milik
Kalau dia mengambil barang milik orang lain, berarti tandanya dia itu pencuri. Oke, itu tidak boleh memang ya. Tidak boleh. Kalau memang barang pribadi, ya itu kau punya barang. Tetapi kalau mau inginkan barang orang lain harus pakai minta atau kesal dulu. Bilang oh sama mau ini, sama mau itu. Tidak boleh kamu ambil sendiri. Itu nanti orang bilang ini pencuri. Dan sampai ada pencuri ditulis di sini. Tidak ada toh? Iya, ada. Oke. Yang berikut membantu teman yang kekurangan. Misalnya si Alia ini dia tidak ada pulpen, tetapi si Jeffrey dia ada pulpen lebih. Dia lihat ini Alia tidak ada pulpen. Alia ini ambil ini ada pulpen lebih. Itu termasuk nilai dari sila berapa tadi? Sila kelima, membantu teman yang kekurangan, kesusahan. Oke. Jadi berbicara tentang makna nilai-nilai Pancasila tadi bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita ikut menjaga kedamaian dan keharmonisan hidup bersama. Sudah mengerti? Sudah. Yang ibu jelaskan dari bisa masuk di otak? Bisa. Paham? Paham. Benar tidak? Benar. Jangan sampai belum paham ibu tanya dengan iya sudah giliran sudah ibu tanya tidak ada yang kau jawab. Bisa toh? Bisa. Oke. Karena adik-adik sudah memahami apa yang sudah ibu jelaskan tadi, materi tentang makna nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, dan juga setelah adik-adik menonton dari video yang ibu tayangkan. Jadi di sini ibu akan membentuk kalian dalam kelompok kecil terdiri dari 4 kelompok. Nanti ibu bagi itu ada sama rantai, ada yang bisa kamu tuh bisa semua, tapi nanti ibu bagi dari kelompok ada 4 kelompok. Satu kelompok berapa orang yang hadir? Satu. Oke. Berapa? 9. Oke, nanti ibu yang tentukan yang nomor satu Michelle 2, 3 Junior, 4 April. Satu kelompok itu sudah kelompok. Ini 01 Indah, 2 3 Rey. Satu kelompok. mengerjakan tugas kelompok dan
sekretaris nanti dia mencatat hasil dari pendapat teman-teman kalian semua, lalu dipresentasikan di depan kelas. Sudah dengar semua? Sudah. Oke. Yang masing-masing kelompok silakan menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok dan siapa yang menjadi sekretaris. Sudah bagi semua peran dalam kelompok masing-masing tadi? Coba kelompok 1, Afila. Kelompok 1 siapa yang jadi ketua kelompok? Sekretaris apa? Michelle. Kelompok 2 ketua Indah. Kelompok 3 ketua Gladys. Sekretaris Alia. Kelompok ini ketua Afila. Sekretaris oke, Velan. Ketuanya ada di Afila, sekretarisnya ada di Velan. Oke, nanti di sini Ibu akan membagikan kalian dengan kerja peserta didik. Jangan lupa tulis dengan nama kelompok kalian. Tulisnya di samping ini, nama kelompok tulis di sini. Di samping ini. Nanti ada bagian. Baca itu soal baik-baik isi. Ingat, dalam mengerjakan tugas kelompok harus berperan aktif. Tidak boleh mengharapkan satu orang. Bisa mengaktifkannya Ibu David. Tulis di kertas, masuk di bagian bawah. Setelah itu sebentar baru presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kerja dalam kelompok masing-masing, tidak boleh ribut. Kamu lihat yang soal dokumen itu yang beda satu itu. Dengar, yang nomor 1 itu tuh. Nanti kamu cocokkan, kamu lihat di sila Pancasila misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Kamu baca di kolom sebelah itu kan makna atau lain. Kamu silang yang benarnya itu tuh yang mana? Nanti kamu beri tanda panah. Misalnya di sila pertama kamu pilih, oh makna nilai yang sesuai dengan sila pertama itu yang mana? Baru kamu garis silang. Sudah paham? Sudah. Silakan kerja. Kerja dalam kelompok. Ada garis. Silakan kerja. Ibu kasih kamu waktu 10 menit untuk bisa kerja itu. Yang nomor 2 itu silakan tulis di bagian bawah. Karena sudah. Nanti terbaru presentasikan di depan kelas.
Jangan ribut kerja dalam kelompok. Jangan ribut kerja dalam kelompok. Kita sama-sama. Ada sudah dalam kelompok satu yang sudah, kelompok yang lain belum? Mental satu orang untuk memimpin kita ke dalam doa. Suara Tuhan. Nomor 1. Sila beberapa yang sesuai dengan sistem. Sila pertama Pancasila. Dari nomor 1. Yang ini. Sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai nilai berlaku adil terhadap kemanusiaan yang adil. Ini posisi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai maknanya ini beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang membuat kami yang kerja sendiri berkumpul sebingung melanjutkan yang tanda tangan. Berlaku adil terhadap sesama.
sila pertama yang itu. Lebih teliti lagi ganti ada yang kamu jawaban yang kamu jawaban komisi lain, hasilnya komisi lain. Ulang. Berapa besar yang lain enggak? Yang lain kan sudah itu aja kamu berani kita jawab kamu kena. Heran, berdiri bapak di sini. Masuk kalian. Tuhan yang Maha Esa. Makna nilai beriman kepada Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradil, berlaku Maknanya berlaku adil terhadap sesama, persatuan Indonesia. Maknanya menjunjung persatuan dan kesatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Maknanya mengutamakan musyawarah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya suara agak besar supaya teman-teman yang lain bisa dengar. mengakui hak asasi manusia. Nomor 2 yang pertama sila pasal udah punya itu. Nomor 2 pertama, di sekolah Riko tidak pernah membeda-bedakan teman. Ia berteman dengan semua tanpa melihat suku, agama, atau Baris sana. yang satu, sila Baca agak tegas. Sila keberapa yang sesuai dengan sikap Riko? Sila pertama Pancasila. Nomor 2, apa nilai yang ditunjukkan Riko? Tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan budaya. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk kelompok 1. Jawabannya silakan di meja ibu, nanti sebentar ibu kesini lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dengar. saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Makna beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna berlaku adil terhadap sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Makna mengunjung persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Makna mengutamakan musyawarah. Sila kelima, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna mengakui hak asasi manusia. Yang nomor 2, di sekolah Riko tidak pernah membeda-bedakan teman. Ia berteman dengan semua tanpa melihat suku, agama, atau asal daerah. Pertanyaan yang pertama, sila keberapa yang sesuai dengan sikap Riko? Sila kedua. Nomor 2, apa nilai yang ditunjukkan Riko? Riko menghargai teman yang berbeda suku, agama, atau asal daerah. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk satu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1,
makna beriman kepada Tuhan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, makna berlaku adil terhadap sesama. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, menjunjung persatuan dan kesatuan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, makna mengutamakan musyawarah. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makna mengakui hak asasi manusia. Asasi manusia. Asasi manusia. Nomor 2, di sekolah Riko tidak pernah membeda-bedakan teman. Ia berteman dengan semua tanpa melihat suku, agama, atau asal daerah. Pertanyaan yang pertama, sila keberapa yang sesuai dengan sikap Riko? Jawaban, sila kedua Pancasila. Pertanyaan kedua, apa nilai yang ditunjukkan Riko? Jawaban, tidak membeda-bedakan sesama teman. Oke. Tepuk salut dulu untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jangan ketawa. Suara besar. Nomor 1, sila bersama kepada bangsa, makna beriman kepada Tuhan, dan mengajarkan Suara besar. makna masih ada terhadap sesama. Sila ketiga kepada Indonesia, maka rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan pembangunan. Kepasangannya kok sendiri agak salah dan terbuka. Nomor 2, di sekolah Riko tidak pernah membeda-bedakan teman. Ia berteman dengan semua agama, daerah. Pertanyaan nomor 2, sila berapa yang sesuai dengan sikap Riko? Sila kedua. Nomor 3, Suara besar. apa nilai yang ditunjukkan Riko yang membeda-bedakan teman? Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kelompok 4. Tepuk salut. Oke, terima kasih sudah dari masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan kalian. Nanti dari hasil diskusi kelompok kalian itu akan memberi nilai ke kelompok. Untuk kerja kelompoknya sudah kalian laksanakan dengan baik dan juga membawakan hasil yang memuaskan. Untuk itu silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Baik, untuk hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing sudah Ibu kasih nilai. Nanti setelah kita belajar materi ini, sebentar hasil dari diskusi kelompok kalian ini nih yang sudah Ibu kasih nilai, nanti Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Untuk itu siapkan pulpen dan kertas kalian masing-masing. Siapkan pulpen dan kertas kalian masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan soal 3
Sila keempat dan jelaskan maknanya. Oke. Berikut nomor 2, berikan contoh nilai sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Berikan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Yang berikut nomor 3. Mengapa penting untuk menghormati teman yang berbeda agama? Mengapa penting menghormati teman yang berbeda agama? Mengapa penting menghormati teman yang berbeda agama? Oke, soalnya hanya 3 nomor, silakan kerja masing-masing. Aurea, nomor 3, mengapa penting untuk menghormati teman yang berbeda agama? Oke, selamat buat kerja. Ingat, kerja masing-masing. Tidak boleh tore kiri, tore kanan. Kerja sudah. Ada yang sudah? Sudah. Cepat sekali. Gampang tuh soal? Gampang. Oke, silakan. Satu orang gampang soal. Oke. Karena kalian sudah mengerjakan semua soalnya dengan baik, nanti ibu baru beri nilai. Untuk itu pembelajaran materi kita tentang makna nilai dalam setiap sila-sila Pancasila sudah selesai. Untuk itu di sini ibu sudah menyiapkan lembaran refleksi. Lembaran refleksi itu di sini ibu ada buat 3 stiker. Ada 3 stiker. Stiker pertama itu berwarna biru, menunjukkan bahwa berarti dia sudah bisa dan mengerti materi yang sudah kita pelajari. Terus yang stiker yang kedua itu warna merah muda. Ini warna kuning. Itu menunjukkan bahwa berarti masih perlu bantuan. Dan yang warna merah berarti tidak mengerti sama sekali. Dari ketiga stiker ini berarti ibu bisa mengetahui bahwa dari masing-masing kalian itu masih sudah mengerti atau belum. Sudah paham? Nanti ibu minta satu orang maju ke depan, dia pilih stiker. Nanti ibu menilai dari kalian masing-masing. Oke, sekarang ibu minta satu dari sana. Dari sana. Dari 3 stiker, sekarang langsung ke depan. Pasti perlu bantuan. Yang kedua, Alex cepat. Lanjut.
pelajari, ada yang masih butuh bantuan. Jadi baik, untuk itu kita berdiri. Oke, jadi baik, untuk materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu harap pulang ke rumah belajar lagi tentang apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa? Bisa. Jangan hanya pulang ke rumah hanya mau main. Kau dengan belajar juga ya? Bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu kita siap mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Ibu minta break, maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Doa pulang ya sudah. Dan kita semua mengharapkan apa ya? Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami mau istirahat, kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai di rumah kami masing-masing. Namamu yang kudus setiap kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.